Yang sekarang satu-satunya orang yang berani menantang Amerika itu Syiah. Satu negara yang tidak punya utang juga Iran. Satu-satunya yang membela Palestina terang-terangan seolah-olah basa-basi ya Iran. Padahal Palestina tidak ada Syiah. Orang Palestina tidak ada Syiah, orang Palestina. Tapi yang membelain Palestina mati-matian Iran. Ini lepas dari kufrun apa nifakun apa dolalun lah. Jadi namanya yatafakohu namanya. Yatafakohu itu ilmu dorek, jadi harus up to date, harus kontekstual. Kalau masih cara lama, film madi namanya. Ngorol Allah aja mau menyuruh yatafakohu film dorek, jadi harus berkembang berpikir itu, jangan mandek. Nah, waliung biru, begitu pula membina masyarakat harus kontekstual, harus up to date, harus at-tajdidul mustamir. Nah, karena ya yang biru film dorek harus zaman hal dan istiqbal. Kalau masih khutbahnya masih cerita Nabi Musa mandi di sungai bawa batu, bawa seruannya Nabi Musa, itu film madi namanya masih. Sekarang harus up to date. Nah, yang kesalahan-kesalahan itu karena saya nulis. Kalau saya nggak nulis nggak tahu salahnya kan. Jadi kalau ente nggak nulis nggak tahu salahnya nggak nulis. Nah, ya, al-khoto' minal amal. Orang yang kesetrum ya tukang listrik, nggak takut listrik. Nah, kalau nggak pernah pegang listrik nggak pernah kesetrum. Orang nabrak ya supir, karena nyupir, coba nggak jadi supir nggak pernah nabrak. Jadi kesalahan itu karena dari amal, kesalahan itu. Kalau nggak mau salah ya jangan beramal, nanti nggak mau salah nanti. Bahwa Ali Samin Asy'ar hanya mengambil dari Mu'tazilah tidak benar saya. Kemudian Ali Samin Asy'ar malah menekankan mengambil dari Maqalatul Islamiyin, Al-Milal wa Nihal, selalu ngambil dari itu. Al-Milal wa Nihal, Al-Farqu Bainal Firaq, karena Ali Samin Asy'ar terkenal Asy'ari abad ke-20 yang paling mempertahankan mazhab Asy'ari di Mesir, beliaulah orangnya. Ketika Asy'ari baru saja habis diserang oleh Syekhul Akbar Muhammad Abduh, the Grand of Sheikh Al-Azhar. Nah, tentang syarat tadi, memang siapa tadi? Wasil bin Atha, temannya Abu Hashim memang ya. Abu Hashim, kenapa namanya Abu Hashim? Padahal dia nggak punya istri, mati belum punya istri, tapi namanya kok Abu Hashim. Saya nggak tahu kenapa namanya Abu Hashim, padahal nggak punya anak. Abu Hashim ini anaknya Muhammad bin Hanafiyah. Dialah yang menggerakkan pasukan di bawah tanah untuk menggulingkan dinasti Bani Umayyah. Pimpinan di timur Abu Muslim Al-Khurasani, itu kadernya Abu Hashim yang akan siap menggulingkan Bani Umayyah. Abu Hashim punya catatan pasukan-pasukan itu, jaringan-jaringan lah. Di tengah jalan sakit perut, lari ke rumahnya Ali bin Abdullah bin Abbas. Mati di situ, wafat di rumahnya Ali bin Abdullah bin Abbas. Abu Hashim itu mati, dibuka tasnya oleh Ali bin Abdullah bin Abbas. Ternyata nama-nama jaringan-jaringan kader-kader Syiah yang akan menggulingkan dinasti Bani Umayyah diambil oleh Ali bin Abdullah bin Abbas. Nah, jadi perjuangan Abu Hashim diteruskan oleh Bani Abbas. Menang. Pertama kali khalifah adalah Muhammad Abdul Abbas ibn Ali bin Abdullah bin Abbas yang terkenal As-Saffah. Mengapa As-Saffah? Karena semua Bani Umayyah, gede cilik lanang wadon tuwa enom patine kabeh oleh Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas. Laki, perempuan, tua, muda, kecil, bunuh semua. Kecuali satu yang lari, Abdurrahman Ad-Dakhil. Lari dari Syria sampai ke Spanyol, ke Andalus. Maka dinasti Bani Umayyah berdiri sendiri di sana. Terjadilah perdebatan. Bagaimana hukumnya kalau ada imam dua khalifah. Di timur Bani Abbasiyah, di barat Bani Umayyah. Itulah cerita Abu Hashim. Sedikit tentang Abu Hashim. Abu Hashim orangnya cerdas, orangnya pintar, cerdas, politisi, aktivis, energik, bisa membangun jaringan di bawah tanah malah yang akan menggulingkan dinasti Bani Umayyah. Ternyata tidak panjang umurnya, malah mati belum kawin, diambil alih oleh Ali bin Abdullah bin Abbas, yang nanti suksesnya khalifah pertama Bani Abbas adalah Muhammad Abdul Abbas As-Saffah ibn Ali ibn Abdullah bin Abbas. Itu yang membantai semua Bani Umayyah sehabis-habisnya itu. Maka disebut As-Saffah. Jagal ya Saffah dia? Haus darah. Nah, itu sekitar itu. Jadi Ali Samin Asy'ar mengambil dari Maqalatul Islamiyin, dari Milal wa Nihal dan seterusnya. Masalah apa tadi?
gabungan antara Mu'tazilah dan Syiah ceritanya begini. Setelah Mutawakkil 'ala Allah berkuasa, maka tokoh-tokoh Mu'tazilah dipecatin semua dari lembaga-lembaga pendidikan, pecat semua. Yang tadi sebelumnya gajinya besar-besar. Waktu zaman Ma'mun, Mu'tasim, Wasik, kalau Mu'tazilah gajinya berapa ya? Kira-kira kalau sekarang berapa? Kira-kira sekarang baru 10 juta lah ya sebulan. Kalau yang qala Rasulullah mujibatul husli 2 juta. Furudil wudu'i 2 juta. Tapi kalau yang ilmu kalam, filsafat 10 juta. Itu zaman Ma'mun, Mu'tasim, Wasik. Mutawakkil 'ala Allah membalik keadaan. Yang ngajarkan hadis besar gajinya. Yang ilmu kalam diberangus malah. Dipecatin oleh gubernur Dailam namanya Ibnu Ibad yang Syiah. Sini. Mu'tazilah kamu sudah gak dipakai di Kairo, gak dipakai di Mekah Madinah, di Syria, sudah dikucilkan di sini. Maka terjadi eksodus ulama-ulama Mu'tazilah pindah ke Dailam yang gubernur waktu itu Syiah Ibnu Ibad. Di sini hebatnya Syiah. Hebatnya gimana? Prinsip Syiahnya tidak luntur. Tetap percaya pada wasiyah, ismatul a'immah, raj'ah, mahdiyah, taqiyah, tapi intelektual dibangun karena kemasukan Mu'tazilah. Dari sejak itulah Syiah bukan hanya partai politik, tapi juga gerakan-gerakan intelektual sampai sekarang. Embargo spare part pesawat oleh Amerika, Amerika melarang ngirim order pesawat ke Iran. Ya wes ora apa-apa, gawe dhewe. Sampai sekarang spare part order pesawat Iran itu bikin sendiri. Enggak usah beli dari luar negeri karena diembargo oleh Amerika. Dan sekarang satu negara yang melawan Amerika ya Iran. Lepas dari mazhabnya salah atau virus apa kufur apa pokoknya yang sekarang satu-satunya orang yang berani menantang Amerika itu Syiah. Satu negara yang tidak punya utang juga Iran. Satu-satunya yang membela Palestina terang-terangan seolah bahasa basi ya Iran. Padahal Palestina tidak ada Syiah. Orang Palestina tidak ada Syiah, orang Palestina. Tapi yang membelain Palestina mati-matian Iran. Ini lepas dari kufrun apa nifakun apa dolalun lah. Iya. Apa? Ada sebentar. Mohon tidak disela dulu ya biar untuk saya. Ya jadi enggak ini bukan begitu. Ini sisi positifnya Syiah, sisi positifnya Iran. Adapun beda dengan kita ya, tapi ada positifnya. Sekarang satu negara yang bisa memproduksi uranium menjadi tenaga nuklir. Nah, kalau kita kan masih memproduksi mandoan, keripik tempe. Iran sudah memproduksi uranium. Tentang sanad tadi, yang mengkotik tadi sanad ahli sunnah itu dari tahun saja. Kita lihat dari tahun dan dari pengaruh. Syehristani terpengaruh Ghazali. Rozi terpengaruh oleh Syehristani. Itu saya baca di situ. Pengaruh. Jadi ini berarti gurunya. Guru bukan berarti harus ngaji face to face, enggak. Tapi kepengaruh. Seperti saja muridnya Mbah Asy'ari, saya nggak pernah ngaji sama beliau, tapi saya terpengaruh pikirannya. Atau ada orang mengikuti pikirannya Gus Dur, berarti muridnya itu, walaupun nggak pernah kenal dengan Gus Dur. Nah, jadi sanad tadi pengembangan dari pola pikir sebelumnya, saya anggap itu gurunya. Minimal melalui kitabnya, melalui tulisannya. Imam Syehristani sangat terpengaruh Ghazali, Imam Rozi sangat terpengaruh oleh Syehristani, Imam Sanusi sangat terpengaruh oleh Khadruddin Al-Ijid dan seterusnya. Apalagi tadi, yang satu lagi apa? Masalah Syiah bunuh orang, ahli sunnah juga bunuh orang yang banyak. Itu masalah pribadi, kelakuan pribadi, bukan karena Syiahnya kemudian bunuh orang. Yang ahli sunnah bunuh orang juga ya. Yang tiap hari caok juga banyak ahli sunnah semua. Enggak masalah kelakuan, bukan masalah mazhab lah. Ya ahli sunnah korupsi ya banyak. Akan tapi mukjizat Islam, terutama mukjizat Al-Quran, terutama bahasa Al-Quran, setelah diikuti Islam itu oleh orang-orang yang non-Arab, terutama bangsa Persia terutama, yang sudah berperadaban ribuan tahun, maka bahasa Persia yang diperlakukan kelas 2, mawali namanya bahasanya, kelas 2, yang bukan orang Arab. Mereka merebut posisi keilmuan, peradaban. Yang membangun peradaban dalam Islam orang Persia. Bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Bayangkan, yang menggagas
menyempurnakan tulisan Arab supaya sempurna. Dulu nggak ada titiknya, Pak. Tulisan Arab tanpa titik. Mushaf Utsmani, mushaf tulis saya di Utsman, saya punya fotokopinya. Nggak bisa baca saya, nggak ada titiknya. Batasan nunia sama. Yang pertama kali bikin titik bukan orang Arab. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 59. Kemudian setelah ada titik bikin harokat. Fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Bukan orang Arab. Orang Persia. Namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 175. Orang Farhad. Orang Afghanistan kalau sekarang lah. Kemudian lahir ilmu tajwid supaya baca Qurannya benar. Orang Arab baca sahabat baca Qurannya benar, tapi tanpa teori. Lahir teori tajwid di tilawatil Quran, memperbaiki baca Quran. Bukan orang Arab. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Orang mana tuh? Orang Persia. Oh, oke. Yang merawat hadis ada 10 orang. Bukan orang Arab satupun. Tidak ada orang Arab satupun. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Ibnu Huzaimah, Al-Hakim. Bukan orang Arab. Imam 4 yang terkenal itu 2 Arab, 2 bukan. Yang Arab Malik dan Syafi'i. Hanafi dan Ahmad bin Hanbal bukan orang Arab. Imam Ghazali, Haramain, Baqillani, Ar-Razi, Sanusi, Ad-Dasu bukan orang Arab. Walhasil, peradaban dibangun oleh orang ajam, bukan orang Arab. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa ternyata Islam berkembang bukan di tempat kelahirannya. Peradabannya peradabannya. Lahir di Arab, tapi perkembangannya mengibarkan bendera peradaban Islam sehingga Baghdad menjadi pusat peradaban dunia waktu itu selama 400 tahun. Khalifah Al-Rashid, Ma'mun, Mu'tasim, Al-Wathiq, Al-Mutawakkil, 400 tahun lah kira-kira. Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Itu ketika dibangun oleh orang-orang ajam itu non-Arab, banyak Persia. Itu dulu. Nah, jadi Arab menjadi Islam menjadi peradaban, Islam menjadi agama peradaban, Islam bawa misi peradaban, budaya, akhlak itu disumbang andil besar orang-orang yang non-Arab. Memang semua sumbernya dari Rasulullah sumbernya. Tasawuf spiritual, Abdul Qadir Jilani, Imam Al-Junaidi. Itu apalagi misalkan Al-Karhi, Syed Asyikti, Al-Ghazali, bukan orang Arab. Coba yang membentuk konsep bagaimana membangun hati, membangun spiritual, kekuatan thawra ruhiyah, revolusi spiritual supaya manusia menjadi betul-betul manusia yang sempurna dan perfect dalam sisi spiritual, bukan orang Arab. Sumber-sumbernya dari Quran, sumber-sumbernya yang membangun itu bukan orang Arab. Nah, itu dah. Ringkas cerita. Arab lemah atau Islam lemah setelah 400 tahun maju. Begitu lemah, kepemimpinan khilafah diambil oleh kelompok Turkmenistan, Turki, yaitu turunan Taghralbek yang terkenal dengan Ottoman. Utsman ahli perang, jago perang, tapi nol dalam peradaban. Kata ulama sedikit lah, ada sih tapi katakan nggak ada. Sampai bisa mengalahkan Romawi. Jadi yang tadinya bukan musuh yang berhadapan dengan satu-satunya yang berhadapan dengan Romawi. Tapi setelah Ottoman berkuasa mampu mengalahkan Bizantium tahun 1450. Bizantium hilang dari peta bumi. Muhammad Al-Fatih bisa mengalahkan Bizantium, Konstantinopel diganti menjadi Istanbul, dan Turki menjadi Islam semuanya 100%, sampai ke Balkan, Crete, Cyprus, Malta, Islam semua itu, hampir Albania, hampir Austria, Islam semua itu. Itu kehebatannya Ottoman. Sayangnya itu kekurangannya, mereka kembali tidak mengarabkan, tidak membahasa Arab administrasi itu loh. Administrasi negara tidak bahasa Arab, tidak bahasa Turki. Maka di situ kemunduran peradaban Islam. Dari sisi keperang, dari sisi ekspansi memang hebat mereka. Dari sisi mengisi peradaban kualitas Islam, berhenti di situ, berhenti. Itulah yang terkenal dengan abad pertengahan. Para ulama di situ berkutat pada elaborasi, mensyarahi atau meringkas. Itu abad pertengahan, abad ke-8, istilah sejarahnya begitu.
ternyata semakin merosot. Yang kita banggakan misalkan Universitas Al-Azhar juga kualitasnya semakin mundur. An-Nizamiyah di Irak juga semakin merosot. Walhasil datanglah era modern ini. Era modern dari satu sisi luar biasa. Bukan berarti agama Islam tidak mampu membangun peradaban, tapi karena kemunduran politik, ekonomi merosot, maka peradaban pun mundur, surut. Eropa bangkit, malah Raja Sultan Muhammad Ali Mesir itu memanggil Inggris supaya datang ke Mesir untuk membangun masyarakat Inggris, bukan menjajah. Inggris itu pertama kali dipanggil, diundang. Bukan ekspansi. Bukan ekspansi, bukan. Beda dengan Italia atau Prancis, bukan. Walhasil, sadar umat Islam dengan kekurangan, sadar Islam dalam posisi yang sangat mundur. Era kebangkitan mulai bangkit. Ternyata wilayah-wilayah Islam sudah dikangkangi oleh seluruh wilayah Islam dikangkangi oleh kolonial. Irak, Mesir, Sudan dijajah Inggris, Suriah, Lebanon, Tunis, Aljazair, Prancis, Libya, Italia, Indonesia, Belanda, dan seterusnya lah. Kiai Hasyim Asy'ari, seorang kiai yang sangat arif, sangat bijak, mempunyai pandangan sangat jauh. Tahun belasan, tahun 12 atau tahun 13, 14 lah, beliau sudah tahu ini sistem khilafah akan bubar, sistem khilafah akan hancur. Nanti kalau ya sudah hancur, sudah nggak ada sistem khilafah, akan berdiri negara sendiri-sendiri di Jawa kata bukan Indonesia, bukan, akan berdiri negara di Jawi ini. Ketika nanti akan berdiri negara sendiri di Jawa ini, jangan sampai kita meninggalkan agama atau masyarakat Jawa tidak beragama. Maka pada tahun 14, 15, Kiai Hasyim Asy'ari sudah mengeluarkan jargon sangat terkenal, hubbul waton minal iman. Artinya nasionalisme bagian dari iman. Itu luar biasa. Beliau mengintegralkan antara nasionalisme dan teologi. Anda nasionalis harus beragama, Anda beragama harus nasionalis. Itulah pondasi utama NU. Bahkan mengatakan bahasa Arab, man mata la ajli watani mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah air, mati syahid. Wa man khana watanihi halalun damuh. Barang siapa berkhianat kepada negerinya, boleh bunuh. Halal darahnya itu, boleh bunuh. Tapi enggak kafir. Tidak kafir, soal itu Tuhan lah kafir. Betul. Tahun 1924 khilafah bubar. Dibubarkan oleh Mustafa Kamal Ataturk. Ya. Sistem khilafah sejak zaman Abu Bakar sampai tahun 1924 bubar. Ya, dengan segala faktor lah, kelemahan di dalam internal sendiri, atau begitu pula bagaimana luar lah, faktor eksternal juga nggak karu waktu itu. Ini apa artinya? Artinya umat Islam terjadi perubahan sejarah yang luar biasa. Yang dulu sentralistik, satu pemimpin khilafah. Dan di situ ada faktor agama. Kita harus taat pada ulil amri. Benar maksud khilafah maksudnya. Atiullah terus ulil amri minkum. Enggak boleh melawan ulil amri itu. Katanya kita punya teologis, dasar teologis. Setelah hilang khilafah, ikut siapa? Apakah presiden, apakah raja itu yang ulil amri itu? Ini pembahasan, pembahasan. Nah, setelah khilafah tidak ada, masyarakat Arab, terutama Arab dan Islam tidak punya pemimpin. Terjadi kekosongan. Ya. Berkali-kali ulama kumpul dari India, Pakistan barangkali sekarang ya, dari India, dari Afrika, ingin mengembalikan lagi khilafah, gagal. Nah, di situ terjadi luar biasa, keadaan sangat luar biasa. Pertama kali tokoh Arab yang mendirikan partai politik untuk melawan penjajah dengan semangat nasionalis, semangatnya, tapi sama sekali tidak beragama, tidak semangat agama, yaitu Partai Ba'ath yang didirikan oleh seorang tokoh dari Damaskus beragama ortodok, Kristen ortodok, namanya Mitchell Aflaq. Artinya justru Partai Ba'ath itu bukan di Irak ya? Kan yang kita kenalnya kan di Irak, ya, di Suriah ya. Tapi nanti kader-kadernya dari Irak, dari Mesir. Luar biasa, memang luar biasa Mitchell Aflaq. Luar biasa. Mengkader pemuda-pemuda Arab agar
punya patriotisme melawan penjajah. Hanya ya katakanlah sayang tidak ada dasar teologi, hanya ada nasionalisme. Karena persis konsepnya mengadopsi dari Ernest Renan, Ya. ya, yang menulis buku tahun 1895 What is a Nation. Nah, terjadi situ perpecahan pemikiran dalam umat Islam. Ada yang terbuka, oke lah nasionalisme asal kita tetap beriman pada Tuhan. Ada yang menolak. Ini yang datang dari luar, harus kita tolak. Ya, itu ringkasnya. Atau kembali ke sejarahnya begini. Setelah Ba'ath berkembang, mulai lahir pemimpin-pemimpin Ba'ath, Jamal Nasir, Sa'ad Zaglul, Ahmad Urabi, itu yang di Mesir, yang di Irak, Hasan Bakar, nanti akan punya murid Saddam Hussein, yang di Suriah Abdul Karim Qasim nanti akan punya murid anak buah Hafid Asad, dan di Sudan dan di Arab semuanya lah, Muammar Gaddafi, Abdul Salam Jalud, Habib Bourguiba. Para ulama atau aktivis Muslim baru sadar, iya ya, kita juga harus bergerak, harus bangkit dong, masa tidur? Ayo kita bikin partai politik. Maka ada seorang ulama keluar, alumni Al-Azhar tapi asal dari Maroko, namanya Syekh Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna Dengan teman-temannya membentuk partai politik namanya Ikhwanul Muslimun. Konsepnya persis Ahlussunnah wal Jamaah, moderat, berjuang ingin menyebarkan dakwah Islam dengan damai, dengan budaya, pendekatan budaya, akhlakul karimah, menjauhi dari kekerasan. Dulu. menjauhi kekerasan. Anti kekerasan dalam kitabnya itu wasiat. Tahun 40 ada pemuda Ikhwan membunuh Perdana Menteri Mesir. Namanya Perdana Menteri namanya An-Najrasi namanya. Hasan Banna marah. Bukan begini yang saya maksud, bukan ini yang saya maksud bergerak atau bangkit, bukan. Kamu tuh bukan bunuh Perdana Menteri, bunuh saya kamu itu. Betul. Satu setengah tahun kemudian Hasan Banna terbunuh tahun 42. Nah, penggantinya adalah seorang terkenal namanya Said Qutb, bukan ulama, bukan di Al-Azhar, wartawan, jurnalis dari Cairo University. Nah, beliau menulis banyak, yang jadi pedoman partai Ikhwan adalah kitab Ma'alim fit Thariq. Ini buku yang beredar di tengah-tengah mahasiswa di kita ini, di ITB, di IPB, di Undip, di ITS. Terjemahannya itu apa namanya itu? Petunjuk jalan sorga, jalan kebenaran gitu, ada yang Allah gitu, macam-macam terjemahnya. Berhasil Ma'alim fit Thariq, petunjuk jalan yang kebenaran. Isinya, ringkasnya isinya, kita harus menolak semua ide yang datang dari luar Islam. Karena yang datang dari Islam itu namanya jahiliyah. Jadi jahiliyah itu bukan berarti primitif, buta huruf, bukan. Tapi dia adalah sistem pemerintahan, sistem politik yang tidak berdasarkan Quran dan hadis. Itu namanya jahiliyah. Apa itu contohnya? Ringkas cerita, komunisme, kapitalisme, sosialisme, nasionalisme juga jahiliyah. Bahkan nasionalisme pun dianggap jahiliyah. Nah, itu di situ luar biasa. Luar biasa apa? Akibat pendapatnya Ikhwan seperti itu, terjadi situasi Arab Timur Tengah yang sangat luar biasa. Pemuda-pemuda yang punya semangat ingin merubah keadaan, ya semua ikut terpengaruh. Banyak terpengaruh. Mengalahlah Ikhwan di Mesir, Sudan, di Syria, di Irak sedikit, tapi di Suriah. Kalau di Saudi melarang, Ikhwan dilarang Saudi. Walhasil begitulah. Di Qatar ada di Qatar. Bergerak, ayo, bergerak. Jamal Nasir bersikap keras. Pokoknya bersikap memusuhi Ikhwan Muslimun. Walaupun ketika revolusi tahun 53 itu, Juli Republik itu, Ikhwan mendukung gerakannya Jamal Nasir waktu itu. Walhasil mereka mencoba kudeta tahun 65. Gagal. Tokoh-tokoh Ikhwan 6 orang digantung di Tahrir Square. Said Qutb, Zaki Muhandis, Al-Asmawi, Hussein Hudaybi, Umar Tilmisani, dan seterusnya. Ditonton oleh rakyat. Nah, Ikhwan dilarang. Ternyata tidak bubar. Lahir, muncul kelompok yang lebih radikal lagi. Namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Kalau kita di sini takfiri namanya kalau di Indonesia. Itu yang mendirikan namanya Syukri Ahmad Mustafa tahun 69. Tadi kan tahun 65 kejadiannya kan. Tapi munculnya itu 69.
semua orang kafir. Kulum kafarah, kulum katanya. Al-Azhar kafir semua itu. Kalau yang menerima konsep nasionalisme, yang menerima hidup bersama-sama dengan orang non-muslim, bekerja sama non-muslim, kafir semuanya. Man lam yahkum bima anzalal faulaikul kafirun. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, kafir. Itu kan Quran itu. Quran itu. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, kafir. Kalau kafir kita perangin. Itu hasil itu doktrinnya lah. Mereka lah yang berhasil membunuh pertama kali Menteri Agama, Menteri Auqafnya, namanya Dr. Husain Al-Zahabi. Tidak lama membunuh wartawan senior namanya Yusuf As-Sibai Al-Ahram. Kemudian puncaknya membunuh Presiden Anwar Sadat tahun 81, 5 Oktober 81, terang-terangan ketika beliau sedang upacara. Nah, itu namanya takfiri. Hosni Mubarak jadi presiden, mereka dibabat. Ternyata nggak bisa habis, masih banyak di Gurun Sinai, di padang pasir di Sinai masih sampai sekarang. Yang pernah ngebom sholat Jumat di kota Ismailiyah pernah. Nah, di antara pemimpin takfiri lari karena mereka sudah mau dicari, mau dihukum mati. Namanya Ayman Al-Zawahiri. Ya, lari ke Afghanistan. Ya, berhenti dulu ya. Berhenti dulu. Sekarang Afghanistan. Afghanistan dulu namanya Raja Muhammad Daud. Kemudian terjadi revolusi, terjadi republik, ternyata didukung oleh Soviet, komunis. Tapi kurang komunisnya, kurang apa? kurang komunisnya. Maka dikudeta oleh siapa itu namanya? Babrak Karmal. Ya. Babrak Karmal yang paling kejam. Ya. Komunis tulen nih, betul-betul komunis. Kumisnya tebel itu. Ya. memang mereka orangnya Afghanistan orangnya posturnya tinggi, kuat, kekar orangnya. Hidup padang pasir yang sangat keras. Ya, kemudian walhasil sampailah Soviet invasi sampai ke Afghanistan, targetnya sampai ke Pakistan, targetnya Soviet. Saudi Arabia, Raja Fahd membuka pendaftaran, membuka apalah. Ayo kita jihad. Kita biayain, kita danain berapa saja. Pelatihnya dari Amerika, pelatihnya bagaimana perang lah. Semua pemuda-pemuda Islam daftar. Dari Pakistan, Saudi banyak, Pakistan, Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia. Yang heran dari Eropa pun banyak. Muslim Prancis, Muslim Inggris, Muslim Austria Austria. Dari Prancis itu 1.500. Dari Inggris ratusan. Saya juga heran tuh, dari Eropa banyak. Perempuan juga banyak dari Eropa itu. Ingin jihad. Nah, jihad. Ringkas cerita, Soviet lari, kalah lah, menyerah, lari meninggalkan Afghanistan. Raja Fahd memanggil mereka, udah selesai, jihadnya sudah. Mujahidin sudah bubar, ayo pulang. Yang pulang banyak. Kembali dari sana di Saudi banyak, yang ke Pakistan juga banyak. Tapi kalau dari Pakistan mereka kebanyakan tidak pulang ke daerahnya, tapi bermarkas di perbatasan utara. Pakistan utara berbatasan dengan Afghanistan. Yeah. Sampai sekarang masih sering ada bom ledak situ. Sampai sekarang. Ada yang tidak mau pulang. Yang tidak mau pulang antara lain tokoh namanya Usamah bin Laden. Jumpa dengan Ayman Zawahiri yang lari dari Mesir tadi. Mendirikan Al-Qaeda. Oke. Itu sih. Al-Qaeda kita semua tahu. Jadi modal yang diterima dari Saudi dan latihan perang mereka terima dari tentara Amerika dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk melawan Amerika sendiri, mengusir Amerika dari Afghanistan. Dah, waktu Taliban datang ke kantor PBNU, saya datang pertama kali atas undangan Pak Yusuf Kala, wakil presiden waktu itu, kata Pak JK datang ke PB ya, ke sana 11 orang, semuanya jebolan tahanan Guantanamo ya. Guantanamo ya. Saya bicara, tapi waktu itu mereka cuma mau ngomong semua, 11 orang itu mau ngomong semua. Nah, saya jadi bicara masih sebentar, kesempatan saya bicara. Di Indonesia ini Pak, begitu merdeka, kita tidak ribut masalah konstitusi dulu. Bahkan di situ waktu itu ada 7 kata yang artinya berkewajiban mengamalkan syariat Islam, itu dicoret dan NU Kiai Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, mendukung, menerima. 7 kata dicoret. Kenapa? Karena perintah atau restu dari bapaknya Hasyim Asy'ari.
Hasyim Asy'ari mengatakan Indonesia kuat dulu, bersatu dulu, kuat dulu kita ini. Kalau sudah kuat bersatu, maka kita dakwah di atas tanah air yang kuat. Ayo kita dakwah di atas tanah air yang sudah kuat. Jangan belum sudah ribut masalah konstitusi dasar negara. Lah antum di Afghanistan, begitu Soviet lari, ayo Islam, satu Islam pun macam-macam. Ada Sunni, Hanafi, ada Syiahnya, ada sulit disatukan. Hanya 7 suku padahal. Ada nasionalis. Yang terkenalnya Burhanuddin Rabbani. Hafal Quran orang itu. Burhanuddin hafal Quran orangnya. Itu dianggap kafir oleh Taliban, dibunuh kan? Jadi presiden dibunuh. Kafir. Itu tadi entah mereka menerima apa enggak, tapi saya kan begitu. Kalau di kita ini begitu merdeka, yang penting kita bersatu dulu. Hubbul watan iman dulu, saya bilang gitu. Ukhuwah wataniyah dulu. Baru di atas wataniyah yang kuat itu, tanah air yang kuat itu, kita berjuang Islam. Jadi dengan damai perjuangannya, dengan pendidikan, peradaban, budaya. Karena rumahnya sudah Antum baru merdeka, baru Soviet lari dari ribut. Terjadi perang saudara yang sampai sekarang nggak selesai. Waktu itu ya. Waktu Taliban belum menang. Nah, kalau kita urut dari asal muasal radikalisme dalam Islam, ringkas cerita. Tahun 8 Hijriah Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah dengan kemenangan. Namanya Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Begitu Nabi Muhammad masuk Mekah dan memberikan amnesti, semua orang Mekah yang dulu menyakiti, saya maafkan, tidak ada balas dendam. Abu Sufyan, tokoh waktu itu masih tokoh Mekah yang ada. Abu Jahal udah mati, Abu Jahal udah mati, udah tinggal Abu Sufyan. Al-Bakhtari masih hidup itu, masuk Islam. Sehingga jumlahnya orang Islam setelah Mekah masuk Islam 100.000 jumlahnya orang Islam semuanya. Dari situ pergi ke Taif, kota Taif 80 km, belum Islam belum. Abu Sufyan berperan itu. Abu Sufyan atau orang yang baru masuk Islam berperan, artinya ingin menunjukkan kita juga kita Islam betul lah. Berperan. Oke. Taif kalah Islam. Satu kota lagi Hunain namanya, kota Hunain. Udah selesai Islam. Dapat rampasan perang, ratusan onta, ratusan sapi, ribuan kambing. Rampasan perangnya itu. Oleh Nabi diperintahkan, ayo kita ke Ja'ronah, kota Ja'ronah 28 km utara Mekah. Ayo kita kumpul di sana. Sambil ihram sama umroh. Sebelum umroh kita bagi-bagi dulu. Bagi-bagi hasil ghanimah tadi, hasil fight. Bagi-baginya Nabi aneh. Beda sendiri. Beda dari yang lain, lain dari yang sudah-sudah. Yang mu'alaf yang baru masuk Islam kemarin waktu Fathu Makkah, orang Mekah, walaupun kaya raya dikasih 100 onta Abu Sufyan. Al-Bakhtari 50 onta, orang kaya itu padahal. Yang senior Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair tidak dikasih 1 ekor pun. Beda sendiri. Ini baru pembagian. Oke. Semua diam. Sahabat semua diam. Ada yang dari belakang, dari Badui. Namanya Dzil Khuwaisir, itu dari suku Bani Tamim. Orangnya kurus, tinggi, kepalanya botak, jenggotnya panjang, jidatnya hitam, gamisnya cingkrang. Menghadap ke depan sambil meteng-teng itu, sambil angkat tangan. I'dil ya Muhammad, bagi-bagi adil dong. Kamu gak adil bagi-bagi ini. Nabi menjawab, yang saya lakukan ini adalah perintah Allah, bukan dari saya. Perintah Allah. Akhirnya orang itu pergi. Saya jawab itu, orang itu pergi. Nabi bersabda dengan tegas, saya khruju min dhidhi hadzal rajul qaumun yatluna al-Qur'an wa la yajawizu halaqimahum hum syarh khaliqah syarh khalqi wal khaliqah laisu minna wa lastu minhum. Nanti di tengah umat Islam akan muncul orang seperti ini. Apa? Hafal Quran. Berdasarkan Quran kalau ngomong, dasar Quran, dalilnya Quran, tapi tidak paham sebenarnya, tidak melewati tenggorokannya, la jauzu halaqimahum, tidak melewati hafalannya, tidak melewati tenggorokannya. Apa? Tidak paham. Mereka itu sejelek-jeleknya manusia, bahkan lebih jelek daripada binatang. Mereka bukan golonganku dan aku bukan golongan mereka. Wow. Itu prediksi Nabi Muhammad. Ternyata betul. Tahun 40 Hijriah dari Bani Tamim inilah yang merencanakan akan membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib di Kufah dan
gubernur Syam Muawiyah, gubernur Mesir Amr bin As. Terjadi kesepakatan. Kenapa? Karena kafir. Ini sudah nggak benar ini, saudara. Ya. Ali memimpin ini sudah bukan dengan Quran. Karena berbeda dengan apa yang mereka yakini. Ya. Gak begini. Ali itu kalau akan memutuskan persoalan, musyawarah. Panggil sahabat, panggil teman tokoh-tokoh, musyawarah. Ali. Berarti itu hukum manusia dong. Ya. Keputusan manusia bukan Quran. Di Quran tadi apa mengatakannya? Wa man lam yahkum bima anzalallahu kafirun. Barang siapa tidak hukum Islam kafir. Hukum Allah, kalau enggak hukum Allah kafir. Kalau itu Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir. Bunuh. Pagi-pagi tanggal 25 Ramadan 3 orang berangkat, yang berhasil yang hanya membunuh Ali karena beliau keluar akan ngimami salat subuh. Gubernur Syam Muawiyah, gubernur Mesir Amr bin As tidak keluar ngimami salat subuh. Terjadi di situ gerakan namanya Khawarij yang terdiri dari suku-suku Badui. Ahli bahasa, ahli pidato, bahasa Arabnya masih murni. Ahli debat dengan bahasa Arab yang fasih. Dan mereka menganggap semua orang kafir karena tidak menjalankan hukum Al-Quran. Nah, neo-Khawarijme sekarang ini lahir di mana-mana. Kenapa? Karena faktor apa? Putus asa. Putus asa dalam memahami agama Islam. Putus asa ragu bahwa Islam membawa menjanjikan apa? Kemajuan, kesejahteraan atau keadilan. Faktanya ini semua kepala negara Timur Tengah nggak ada yang benar kata mereka ini. Ya. Semua kepala negara di Timur Tengah, baik raja maupun amir maupun sultan maupun presiden, nggak ada yang benar. Semua zalim semuanya. Membiarkan Palestina dicaplok oleh Israel. Ya. Sampai pemimpin Palestina pun bisa disogok, bisa disuap. Gitu. Yasir Arafat bisa disuap. Mahmud Abbas juga bisa disuap itu semuanya. Nah, hasil macam-macam lah. Hafid Asad udah jual dataran tinggi Golan, itu jual itu. Nah, hasil. Apalagi Anwar Sadat mau berdamai. Terjadi secara massal. Generasi muda yang putus asa dalam memahami agama Islam. Karena faktor kenyataan yang nyata. Arab ada yang terbuka membuka sebebas-bebasnya seperti Lebanon, Tunis, Mesir masih separuh-separuh lah ya. Bebas pergaulan, budaya bebas. Ada yang semakin rapat, semakin tertutup. Iya. Libya waktu itu ya, Libya atau ya Saudi. Kalau sekarang beda, sudah berubah nih. Iya. Waktu itu ya. Saudi malah menjadi sangat dekat sekali. Ya. Gitu kan. Walhasil generasi muda putus asa. Sudah bosan, jenuh mengharapkan bahwa Islam membawa peradaban, membawa kesejahteraan, melahirkan keadilan. Enggak percaya. Nah, keputusan ini melahirkan dua. Satu menjadi ekstrem radikal, udah bunuh aja semua ini pemimpin Arab ini. Yang satu lagi menjadi ateisme. Nah. Itu maksud saya. Saya pernah membaca sebuah artikel ya di luar gitu bahwa ada kecenderungan remaja-remaja atau anak-anak muda Muslim di kawasan Arab sana, termasuklah di Iran bahkan, itu malah mereka meninggalkan Islam. Ada yang menjadi Kristen, apakah Katolik atau Protes, ada yang bahkan menjadi agnostik gitu ya. Saya tidak mampu membayangkan kalau kemudian ini juga masuk ke kita. Bagaimana Islam di tempat kita ini itu menjadi bagian dari kebudayaan hidup kita sehari-hari. Saya butuh catatan menyangkut itu, Pak Kiai. Nah, kenapa itu? Kenapa bisa terjadi begitu? Karena memahami Islamnya sebagai akidah dan syariah. Islam dipahami hanya agama akidah dan syariah, teologi dan ibadat. Seharusnya Islam agama peradaban. Islam agama ilmu pengetahuan. Satu yang saya contohkan. Tidak ada kitab suci manapun yang mengatakannya, yang mempertegas bahwa kebenaran harus dengan ilmu pengetahuan. Gak ada. Saya baca Bible. Hanya Quran yang mengatakan waliya'lamal ladzina utul ilma anil haqqu min rabbik. Al-haq, kebenaran dengan utul ilma, dengan ilmu pengetahuan. Itu ada dalam Al-Quran. Iya dong, ya ada. Tidak ada kitab suci yang mau mengajarkan toleransi, adab, tata krama, toleransi yang sangat luar biasa dari Al-Quran.